Oke, sekarang gue masuk ke video high value money lagi. Ini episode kedua. Dan sekarang gue mau ngomongin siapa yang mencetak seluruh uang kita punya. Jawabannya singkatnya adalah Amerika. Welcome to high value money episode. Bukan orang Amerika tapi segelintir orang, sebuah organisasi bernama The Fed, The Federal Reserve. The Fed adalah kalau di Indonesia itu Bank Indonesia, bank sentral, banknya negara, bukan bank swasta ya. Lucunya, The Fed ini bukan kepunyaan negara Amerika. The Fed ini kalau di Amerika tergolong perusahaan swasta yang nggak bisa dikendaliin sama pemerintah, tapi dikendaliin sama yang lain. The Fed lahir di tahun 1900-an awal karena saat itu negara Amerika tidak memiliki bank sentral. Kerugian kalau nggak punya bank sentral, banknya yang utama adalah negara menjadi tidak stabil. Gini gue jelasin. Setiap ganti presiden, setiap abis perang saudara, pasti mata uang hancur. Zaman dulu nih ya, di Amerika. Malah kadang, dulu itu di Amerika, kalau ganti pemerintah, bakalan ganti jenis dolarnya. Lu bayangin, setiap ganti presiden dan akhirnya jenis mata uangnya berubah, jadilah negara Amerika itu nggak stabil ekonominya. Logikanya begini, kalau negara nggak stabil ekonominya, siapa yang mau invest di sana? Misal nih, gue mau invest di Indonesia. Yang gue pilih pasti pertama untuk buka usaha adalah Jakarta Raya. Karena lebih terjamin, aman. Dan juga infrastrukturnya pun udah mantap, populasi banyak. Gue agak males kalau misalnya mau invest di daerah misalnya Irian. Kenapa? Karena nggak stabil. Ada OPM di sana. Sering ada huru hara. Gue takut untuk invest buka usaha di sana karena takut bisnis gue kenapa-napa. Itulah yang terjadi di Amerika saat itu. Nggak stabil ekonominya, ya nggak bisa maju. Karena nggak banyak yang mau bikin usaha di sana. Yang bikin negara maju itu bukan karena presidennya siapa. Presiden itu efeknya itu secara nggak langsung. Yang secara langsung bikin negara maju atau enggaknya adalah bisnis rakyat. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang bikin bisnis, entah asing maupun lokal, yang penting bisnisnya di Indonesia, itu bagus buat negeri ini. Kenapa? Karena yang makin banyak bisnis, makin banyak lowongan pekerjaan. Makin banyak lowongan pekerjaan, ya orang-orang makin punya pendapatan. Makin banyak pendapatan, makin banyak orang belanja. Kalau nggak punya duit kan boro-boro mau belanja, makan aja susah. Makin banyak orang belanja, makin maju bisnis karena dibeli sama orang-orang. Ini menjadi sebuah the circle of life. Makin maju bisnis, makin banyak lowongan pekerjaannya. Kemudian karena makin banyak lowongan pekerjaan, makin banyak pilihan dan demand, permintaan terhadap pekerja ini tinggi, ya gaji bakal naik. Logikanya begini, saat bisnis ini maju, pasti dia tuh bakal nyari orang lagi buat join ke bisnisnya, buat kerja. Dan kalau banyak bisnis itu maju, ya akhirnya semua perusahaan ini bakalan buka rekrutmen, yang artinya demand untuk nyari pekerja itu bakalan banyak dibanding supply-nya. Akhirnya itu bakal menyebabkan yang nyari pekerja berusaha sebagus mungkin nawarin salary, nawarin gaji. Inilah yang menyebabkan gaji bakal naik. Dengan gaji naik, orang bakal makin makmur. Coba lo bayangin, kalau bisnis cuma sedikit, boro-boro gaji tinggi, udah ada kerjaan juga syukur. Coba lihat zaman COVID, semua bisnis banyak yang tutup. Orang akhirnya nerima pekerjaan, nggak lihat gaji, yang penting ada. Begitulah rantai ekonomi, the circle of life. Tolong dipahami, mungkin agak sedikit bingung, tapi ini mesti dipahamin supaya paham kenapa bisnis itu tulang punggung bangsa. Balik lagi, karena banyak ketidakstabilan di Amerika, akhirnya lahirlah Bank Sentral The Fed yang tugasnya itu menstabilkan mata uang agar saat krisis maupun perang maupun ganti presiden, uangnya tetap sama, yaitu uang cetakan The Fed. Dengan begitu, ekonomi Amerika menjadi lebih stabil dan banyak investor yang mau buka usaha di Amerika karena lebih aman. Indah bukan? Mulia bukan? Sayangnya kekuasaan The Fed terlalu absolut, karena cuma dia yang berhak nyetak duit buat negara. Nggak ada saingan lain. Ada sebuah quotes, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Setelah The Fed berdiri pun tetap ada krisis, malah luar biasa besar, yaitu pada tahun 1929 The Great Depression di Amerika. The possible misery of helpless people gives me more concern than any other trouble that this depression has brought upon us. Di mana banyak banget orang kehilangan pekerjaan dan makan aja susah. Zaman itu orang tuh mau ngambil duit di bank ya. Bank itu gak punya duit karena orang-orang secara berjamaah
narik duitnya barengan. Ya bank nggak habisan duit kan, ya aneh juga ya. Orang kok nyimpen duit tapi duitnya nggak ada. Ya karena gini, karena bank itu kan dapat duit lo terus dipinjemin ke orang-orang. Itu cara bank dapetin profit ya. Jadi kalau lu secara berjamaah ngambil duit ke bank, ya pasti bank nggak punya duit. Jadilah makin chaos, orang makin ketakutan. Dan kemudian semua orang di Amerika tuh dipaksa buat jual emasnya kepada negara. Karena gini, negara itu butuh emas buat cetak uang lebih banyak supaya orang-orang bisa dapat duitnya lagi dan ekonomi bisa membaik. Karena gini, karena zaman dulu cetak uang itu harus pakai standar emas. Udah gue jelasin di episode pertama sih, jadi nonton lagi mungkin. Jadi misalnya lo mau nyetak duit nih, zaman dulu ya, nyetak duit $1.000.000 itu harus dicetak dengan punya jaminan emas seharga segitu juga. Nggak bisa nyetak duit tanpa emas tuh nggak bisa, karena jadi aneh kan. Jadi lo mesti punya emas sesuai berapa baru bisa cetak duit sesuai berapa supaya nggak ada yang ngaco gitu. Nah, fast forward nih, setelah Perang Dunia berakhir, Amerika itu menjadi negara pemenang. Banyak negara-negara yang kalah perang, ekonominya tuh hancur dan butuh banyak pinjaman dana untuk membangun kembali negaranya. Kayak Jepang kena bom atom, kan mesti di-rebuild lagi, mesti dibangun lagi. Kayak Jerman gitu loh, kalah juga Italia. Ya bahkan sekelas Inggris pun yang menang pun banyak hancur di negaranya karena habis perang gitu kan. Sementara Amerika itu negaranya agak jauh dari Eropa, jadi cenderung lebih aman dan nggak terlalu rusak. Yang rusak tuh cuman Hawaii, cuman Pearl Harbor aja di serangan Jepang. Kalau daratan Amerika cenderung aman. Meskipun sebenarnya setelah Perang Dunia pun akhirnya Amerika pun jadi kewalahan juga, karena tadinya Amerika itu kan kalau bikin barang dijual ke Eropa. Sekarang pembelinya itu pada nggak punya duit karena habis perang. So ekonomi Amerika juga cukup chaos, tapi paling nggak mereka itu nggak ada yang hancur lah negaranya. Nggak ada yang kena efek bom atom atau perang or gimana gitu. Nah, karena Amerika ini bisa dibilang yang paling maju ekonomi saat itu dibanding yang lain, Amerika ini jadi orang yang minjemin duitnya banyak ke negara-negara lain. Disinilah tempatnya Amerika itu menjadikan US dollar itu menjadi mata uang yang mantap, yang kuat, menjadi mata uang dunia. Karena Amerika sering minjemin duit ke negara lain, jadilah semua orang itu dapat USD. Dan jadilah dolar itu kuat. Kenapa? Karena ya yang minjem itu kan harus balikinnya dalam bentuk dolar juga kan. Nggak bisa dalam bentuk yen. Nggak mungkin Indonesia ngutang dolar ke Amerika dibalikin pakai rupiah tuh impossible gitu. Dan ya nggak mungkin juga Indonesia ngutang ke Amerika minta rupiah tuh nggak mungkin juga, karena Amerika punya dolar kan. Jadi siapapun negara yang ngasih utang ya ngutanginnya pakai mata uang negara dia. Jadi ya karena banyak yang minjem nih, kedepannya juga setelah itu banyak negara yang butuh dolar buat bayar utang ke Amerika. Hukum supply and demand, semakin banyak yang nyari dolar, ya semakin mantap dan berharga itu dolar. Kalau mata uang yang nggak ada yang nyari, misalnya mata uang Zimbabwe nggak ada yang nyari, ya nggak ada yang butuh, ya makin hancur lah. Singkatnya begitulah cara US dollar menjadi mata uang dunia. US dollar itu terjamin nilainya ditukarkan dengan emas. Bisa dibilang emas itu dolar, dolar itu emas. Cuma anehnya gini, pas perang dingin tahun 60-an, sama Uni Soviet, kok Amerika itu duitnya nggak habis-habis. Dia bikin proyek-proyek sinting yang ngabisin duit triliunan. Salah satunya adalah proyek ke bulan. Kenapa Amerika bikin proyek ke bulan? Ini mungkin bisa gue jadiin di episode lain, karena ini panjang kalau gue jelasin di sini kenapa dia tuh bikin project impossible ke bulan. Apa sih untungnya gitu? Negara-negara lain tuh bingung, kok Amerika banyak banget duitnya ya? Kata negara lain, lu beneran gak sih cetak duit pakai standar emas? Apa jangan-jangan selama ini lu cetak duit pakai dengkul? Kok duit lu banyak banget? Banyak negara itu curiga, dan karena takut dolar itu sebenarnya nggak dicetak pakai emas, jadi banyak kan negara-negara yang pengen nukerin dolar yang mereka punya ke emas supaya lebih aman. Masalahnya di sinilah Amerika ketakutan. Karena kalau semua negara itu nukerin dolarnya ke emas, itu kan nukerin ke Amerika kan, berarti Amerika yang bertanggung jawab buat ngasih emasnya. Masalahnya emasnya Amerika itu nggak bakalan cukup buat ditukerin ke semua dolar yang dimiliki oleh negara lain. Karena ya emang nyetaknya nggak pakai emas, alias pakai dengkul. Jadi emas yang mereka punya itu nggak sebanyak dolar yang ada di dunia. Tanggal 15 Agustus 1971, Presiden Richard Nixon ngumumin bahwa mulai sekarang secara sementara dolar akan dicetak tanpa gold standard, supaya negara-negara lain itu nggak bisa nukerin dolarnya ke emas, supaya nggak chaos. Ya ngakunya sih sejak tahun 71 mulai nyetak duit nggak pakai gold standard, padahal sebenarnya mah udah sejak dulu. Dan Nixon ini bilang cuma sementara, tapi sekarang udah mau 50 tahun masih juga begitu. Cetak uang modal tinta. Ini nggak adil. Kenapa nggak adil? Karena negara-negara lain dapetin dolar dengan cara berdagang dengan Amerika, dengan cara produksi barang real. Kalau dibayar pakai uang mainan,
ya jelas nggak adil lah. Masa misalnya gini, Indonesia itu ekspor minyak ke Amerika, jual minyak ke Amerika nih, dibayar pakai uang mainan, yang nyetak itu pakai tinta doang gitu. Padahal kan dengan jelas minyak itu punya nilai real yang nggak adil kan. Ini sih namanya bukan dagang tapi dibadutin. Nah, sejak itu, The Fed terang-terangan nyetak duit modal tinta. Karena kan udah diumumin kan sama Nixon. Nixon ini juga sebagai info, dia merupakan presiden setelah era Kennedy. Jadi Kennedy meninggal ditembak, ada penggantinya sementara, terus abis itu baru Nixon. Ya mungkin bisa dibilang Kennedy ini kurang akrab lah sama penguasa gitu lah. Dan akhirnya Nixon yang lebih akrab. Kurang lebihnya begitulah. Mungkin di episode lain. Ya sejak itu The Fed terang-terangan nyetak duit modal tinta dan negara-negara yang diutangin pun dipaksa untuk mengikuti standar banking Amerika. Ya karena pas ngutang itu kan pasti ada perjanjian kalau lo ngutang, lo itu harus ya gue dikte sedikit lah, lo itu harus gue dikte sedikit, lo itu harus nurutin aturan gue sedikit lah untuk merubah kebijakan-kebijakan lo supaya lebih cocok sama negara gue gitu. Jadi bayangin aja gimana powerfulnya Amerika ini ngutangin modal dengkul, terus ngedikte kebijakan negara lain nggak pakai modal gitu loh. Jadi bisa dibilang ngejajah negara lain nggak pakai modal gitu. Dan ada juga inflasi, efek dari nyetak duit terang-terangan. Ini udah gue bikin di episode pertama. Nah, fast forward ke tahun 2008 ada kegagalan KPR rumah, cicilan rumah nih terbesar di Amerika, yang nyebabin negara ini tuh hampir bangkrut. Kalau Amerika bangkrut, hancurlah dunia. Karena ya Amerika ini pusatnya dunia pada waktu itu. Sekarang kan ada Cina lumayan lah, aja ada 2 gitu. Nah, gue akan jelasin soal krisis KPR rumah di Amerika tahun 2008 dan hubungannya dengan kemunculan cryptocurrency di episode 3 selanjutnya. Nah, tahun 2008 ini penting banget karena momen inilah cryptocurrency dibuat. Karena krisis ini, kripto dibuat buat ngalahin bank. Kenapa? Karena bank lah yang bikin krisis tahun 2008. Bikin krisis dan akhirnya banyak orang yang gak bisa bayar KPR, akhirnya kehilangan rumahnya. Dan juga kehilangan pekerjaan. Ya oke, cukup panjang episode kedua ini. Emang kalau ngomongin high value money itu harus panjang banget ya supaya bisa dimengerti. Ini pun sebenarnya kurang panjang gitu loh. Kenapa menurut gua kita itu harus tahu tentang sejarah-sejarah kayak begini? Apa sih pentingnya? Itu kan udah berlalu tuh, ya biarin aja lah udah berlalu. Ngapain kita pikirin? Gak bisa. Karena gini, kalau emang kita tahu sejarah itu dipakai buat memprediksi masa depan. Sejarah itu akurat. Dan dengan tahu sejarah-sejarah kayak gini, itu ngebuat lo tuh tahu sekarang nih kita harus apa sih supaya kedepannya kalau ada krisis kayak kemarin COVID itu, lo nggak jadi pihak yang paling busuk, nggak yang paling buntung gitu. Ya orang-orang yang nggak tahu harus invest dalam bentuk apa, yang akhirnya nanti bakalan buntung nanti di tahun krisis selanjutnya. Ini nggak bakal jadi krisis terakhir di COVID ini, pasti akan ada kedepannya krisis-krisis selanjutnya. Kenapa? Karena emang ini udah sejarah membuktikan selalu ada krisis dimanapun, setiap zamannya. So ya kita harus siap-siap, dan dengan mengetahui sejarah kayak gini itu penting. Sejarah kayak gini bukan berarti konspirasi, no. Konspirasi itu bukan berarti sebuah kebohongan kan. Konspirasi dibilang konspirasi, cuman biar kelihatan lebih bohong aja gitu. Jadi apa-apa dikit-dikit itu dilabelin konspirasi supaya kalau lo denger yang namanya konspirasi, otak lo itu langsung nolak dan dengan bilang ya ini konspirasi, bohong ah gitu. Padahal sebenarnya belum tentu bohong kan. Why not lu research dulu gitu. Dan intinya penting buat tahu untuk kita bisa prediksi masa depan. Karena ya itulah sejarah digunakan buat prediksi masa depan. Untuk keselamatan diri lo juga. Ada sebuah quotes yang gue suka banget. Quotesnya adalah, dunia ini adalah konspirasi. Konspirasi adalah dunia ini. Coba lo pikirin tuh apa artinya. Komen di bawah.